Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Memuliakan Tuhan. Renungan oleh Romo Lirmanjaya Sastra, Ukar. Sahabat Cafe Rohani, dalam konteks perjalanan hidup rohani menuju Tuhan, apapun yang kita miliki bisa menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Tuhan atau sebaliknya. Ada yang punya harta, dipergunakan untuk membantu komunitas gereja. Ada yang berkemampuan membaca dengan baik, disalurkan sebagai berkat dengan membantu membacakan cerita menarik bagi anak-anak. Injil hari ini mengisahkan seorang perempuan yang mempergunakan minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus. Sepintas terlihat sebagai pemborosan. Tapi ketika Yesus menjelaskan tindakan perempuan itu, tindakan itu bukanlah pemborosan. Ada nilai mendalam di balik semua itu, yang menunjukkan relasi kasih antara Allah dan manusia. Pengurapan itu dijadikan Yesus sebagai sarana menjelaskan tentang hari kematiannya. Seolah-olah dia mau mengatakan bahwa seperti dia dimuliakan dengan pengurapan itu, Yesus juga akan dimuliakan dengan urapan darahnya yang tertumpah di salib. Inilah ungkapan cinta mendalam dari Allah pada manusia. Seperti dia dihormati dengan urapan minyak itu, demikianlah Yesus juga akan dihormati dalam pengurapan jenazahnya. Penghormatan ini menjadi ungkapan cinta para pengikutnya. Dengan memperhatikan ini semua, kita diajak untuk merenungkan dinamika ungkapan kasih Allah kepada manusia dan tanggapan manusia terhadap kasihnya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan manusia untuk mengungkapkan tanggapan itu. Kita bisa belajar dari perempuan yang mengurapi Yesus. Dia berani memberi tanggapan atas kasih Allah dengan sarana apapun. Allah menerima apapun yang kita persembahkan kepadanya untuk dimuliakan dan menghormatinya dengan tulus. Bahkan, kalaupun hanya tindakan atau hal-hal yang biasa dan sederhana. Lalu, maukah kita memuliakan Dia? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.